Shalom, murid Kristus dikasihi, disertai selamanya. Amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa katanya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa Tuhan kehendaki supaya mengalami kasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Tuhan semua orang percaya. Tapi tidak berhenti sampai percaya anak Tuhan lahir baru. Tuhan mau setiap orang bertumbuh menjadi murid. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Tugas saudara dan saya ulangi, menjadi murid Kristus, bukan murid pendeta. Ya, bukan murid gereja, bukan murid manusia. Jadi kita tidak sedang mengidolakan seseorang, mengkultuskan seseorang, tapi benar-benar Yesus pusat segala sesuatunya dan dialah sumber semuanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya seseorang menjadi murid Kristus? Pertama, harus percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya, kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada dua hal, percaya dan menerima. Tapi Yohanes mencatat menerima dan percaya. Sebenarnya mana duluan? Percaya dulu baru menerima, atau menerima dulu baru percaya? Jelas percaya dulu baru menerima. Tapi kenapa dicatat menerima baru percaya? Karena ada orang yang percaya tapi tidak menerima. Percaya tapi tidak menerima. Ingatkah saudara? Ayat firman Tuhan mengatakan, engkau percaya hanya satu Allah saja, itu bagus. Tapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Percaya tapi tidak menerima. Ya. Jadi ditegaskan supaya kita menjadi murid Kristus, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Dia mau disalibkan, darahnya tercurah, lebih dari cukup membayar hutang kita. Dan dia sudah mengatakan selesai, sudah genap semuanya. Saudara percayalah, Tuhan mengasihi saudara bahkan tanpa syarat. Setelah kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, ayo terima. Jadi mau ditekankan oleh Yohanes, kamu yang percaya berarti kamu menerima. Kalau kamu tidak menerima, itu karena kamu tidak percaya. Nah, sekarang kita sudah percaya dan menerima kasih Tuhan. Berarti kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu langkah awal, ya, lahir baru menjadi anak Tuhan. Selanjutnya kita menjadi murid. Saya ulangi tadi, murid itu percaya, menerima Kristus, menerima kasih Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, berarti kita sudah memiliki kasih Tuhan. Sudah memiliki kasih Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh di dalam kasih itu sendiri, sebab Tuhan adalah kasih. Sehingga kita benar-benar menjadi murid Kristus yang dikasihi dan disertai. Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Kristus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Percaya dan terima, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya.